Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab bersama-sama dari Ibrani pasal yang keempat. Kita akan melihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Keluargaku, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, umat tidak dapat langsung datang kepada Allah. Harus hanya diwakili oleh imam besar. 1 tahun sekali, imam besar akan masuk ke dalam ruang maha kudus, mempersembahkan korban di sana, ya, berjumpa dengan Allah. Dan kalau kedapatan imam besar itu tidak hidup kudus, tidak melakukan hukum Taurat, maka dia akan mati, karena Allah itu kudus. Nah, itu sebabnya setiap kali imam besar masuk ke dalam ruang yang maha kudus, di kaki mereka itu akan diikatkan sebuah lonceng, ya, sehingga ketika dia mati di dalam, mereka dapat menariknya dari luar, saudara. Saudara, tapi Yesus Kristus telah menjadi imam besar agung bagi setiap kita. Dia adalah imam besar yang sejati bagi kita. Imam besar dalam perjanjian lama itu hanya menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan. Dia hanya menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan, dan dia tidak mengenal, dia tidak tahu apa yang dihadapi oleh para umat. Dia tidak tahu bagaimana susahnya mereka berjuang melawan dosa. Dia tidak tahu bagaimana mereka berjuang untuk hidup. Dia tidak tahu segala persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh umat Israel, oleh umat yang dia wakilkan untuk datang kepada Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, Ibrani 4 ayat yang ke-15, imam besar yang kita punya, dia bukanlah imam besar yang tidak dapat mengerti kelemahan-kelemahan kita. Bahkan dikatakan sama dengan kita, Yesus yang adalah imam besar kita, dia juga dicobai. Dia menghadapi pencobaan yang sama dengan kita. Kita tahu ceritanya bagaimana Yesus dibawa ke atas gunung ketika dia berpuasa, dan kemudian iblis mulai menawarkan, menggoda Yesus. Tapi Yesus menang atas semuanya itu. Sehingga hari ini, waktu kita datang kepada Allah, mari lihat ada imam besar yang telah mewakili kita terlebih dahulu. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Jadi waktu kita datang berdoa di dalam nama imam besar itu, di dalam nama Yesus kita berdoa, maka Allah membenarkan kita bukan karena kita benar, tapi karena Kristus telah menjadi kebenaran kita. Kristus menjadi kebenaran kita. Kristus adalah pribadi yang bukan hanya mewakili kita di hadapan Allah, menjadi pengantara kita, tapi dia juga mengerti semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, belas kasihan Allah dalam hidup kita. Belas kasihan Allah adalah kesabarannya terhadap segala kelemahan dan pelanggaran kita, terhadap susahnya kita untuk meninggalkan tabiat dosa. Belas kasihannya kepada kita adalah belas kasihan yang beranugerah. Dia menganugerahkan kasih karunia dan kebaikannya supaya kita yang masih di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, masih berjuang melawan setiap tabiat dosa ini, kita terus dimampukan dari hari ke hari. Kita menghadapi banyak sekali pencobaan, banyak sekali godaan, banyak sekali hal yang ingin menarik kita untuk terus melakukan dosa. Tapi di tengah-tengah segalanya itu, Tuhan datang dan memberikan kita kesabarannya yang beranugerah, supaya kita bisa terus bangkit, kita bisa terus berdiri, kita bisa terus datang ke hadapannya dan melihat bahwa dia Allah yang berkenan atas kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tapi karena Kristus telah menjadi imam besar yang sejati bagi setiap kita. Oleh sebab itu di ayat yang ke-14 bagian terakhir dikatakan, berpeganglah pada pengakuan iman kita. Keluargaku, hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali hal-hal yang berubah di dalam dunia. Dosa itu sepertinya diumbar ke sana kemari. Dosa itu sepertinya sesuatu yang sangat murah hari ini. Kita melihat ada penurunan moral yang sangat luar biasa terjadi, dan ada banyak orang yang mulai meninggalkan kekristenan, mulai meninggalkan kebenaran. Saya berdoa dan saya berbicara hari ini kepada semua rekan-rekan muda, keluarga muda, untuk mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Mari kita berpegang teguh pada apa yang sudah kita percayai, dan mari kita terus belajar di dalam Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu yang membuat kita bertahan adalah pengenalan akan Tuhan.
Semakin kita kenal siapa Dia, semakin kita mengerti rencananya, kita mengerti kasih-Nya yang besar bagi kita, itu yang membuat kita bertahan. Semakin kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin dan dituntun oleh Dia, itu yang membuat kita kuat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Keluargaku dimanapun berada, Kristus telah mati untuk menggenapi setiap tuntutan hukum Taurat. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Mari kita lebih serius lagi dengan Tuhan untuk kita membawa kehidupan kita supaya kita terus menikmati pribadinya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh berdoa, kami boleh merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Aku berdoa buat setiap keluargaku dimanapun berada ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dengan segala pergumulan dan persoalan mereka hari ini. Tuhan, biarlah kami melihat diri kami sebagai pribadi yang dibenarkan Allah. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Kristus telah menjadi kebenaran kami. Engkau yang telah menjadi imam besar yang sejati bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Urapi kami hari ini, berkati kami hari ini. Kami tidak mampu berbicara tentang Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan hari ini dalam tangan. Amin. Puji Tuhan keluargaku, selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.